Hai semuanya, hari ini aku mau buat sagu keju yang anti melebar dan anti gagal. Langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Sangrai 200 gram tepung sagu dengan api sedang cenderung kecil selama 7 menit. Aku gunakan wajan ya seperti ini. Diaduk-aduk terus agar nanti tepungnya nggak gosong. Kalau sudah 7 menit tepungnya terasa ringan, berarti sudah. Diamkan dulu hingga dingin baru bisa digunakan. Setelah sagu disangrai, tepung sagunya menyusut. Dari 200 gram tepung sagu jadi sisanya 175 gram. Buat yang nanya aku pakai tepung sagu merek apa, aku pakainya merek Capak Tani. Ini ya contohnya. 100 gram margarin aku pakainya Royal Palmia. 25 gram butter, kalau butter aku pakainya merek Ancor. Kalau mau full margarin juga bisa ya, pakainya yang Royal Palmia karena sudah ada butter di dalamnya, sudah ada wangi-wangi butternya kalau Royal Palmia. 90 gram gula halus, kalau mau manis bisa ditambahkan lagi gulanya, tapi kalau nggak suka manis bisa dikurang, tapi ini menurut aku pas manisnya jadi nggak usah ditambah atau dikurangi. Ini diaduk tepungnya dan gula sampai halus, tapi jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti kuenya bisa melebar, jadi jangan sampai mengembang. Cukup sampai gulanya larut dan tercampur rata saja. Tadi aku kelupaan nyaring gula halusnya, harusnya gula halus disaring dulu agar tidak bergumpal, jadi memudahkan pas pengadukan adonan. Setelah gula sudah tercampur rata dan adonannya sudah halus seperti ini, tambahkan 1 kuning telur, aduk sampai tercampur rata, lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Tambahkan 85 gram keju yang sudah diparut. Kalau sudah tercampur rata, masukkan tepung yang sudah disangrai tadi dan sudah dingin. Untuk tepungnya setelah disangrai jadi sisanya 175 gram. Jadi jangan ditambahkan lagi tepung ya. Jadi ini saat saya memasukkan tepungnya 175 gram karena tepungnya menyusut saat disangrai tadi. Jadi bukan 200 gram tepung. Kalau kalian tambahkan tepungnya jadi 200 gram, nanti adonan kalian bisa keras. Tekstur adonannya seperti ini, nggak keras, jadi bisa dibentuk. Siapkan plastik segitiga, aku pakainya plastik segitiga yang agak besar, jadi semua adonan bisa masuk ke dalam plastik ini. Itu contoh cetakan yang aku pakai. Jadi semua adonan harus dimasukkan ke dalam plastik segitiga atau wadah kedap udara agar nanti adonannya nggak keras. Siapkan loyang, untuk loyangnya nggak perlu dioles dengan apapun karena nggak bakal lengket. Ini aku contohkan cara tangan aku memanggang adonan agar adonannya mudah keluar dan mudah dibentuk. Untuk bentuknya sesuai selera teman-teman mau seperti apa. Kalau aku bentuknya bulat saja, lebih simpel dan lebih mudah. Kalau sudah, kasih di ujungnya dengan keju agar lebih cantik, atau untuk toppingnya sesuai selera ya. Lakukan semuanya sampai adonan habis. Kalau adonan sudah dibulatkan semua, baru panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 130 derajat api atas bawah. Setelah 10 menit ovennya sudah panas, masukkan kue dan panggang dengan suhu 130 derajat api atas bawah selama 35 menit atau tergantung oven masing-masing. Kalau menggunakan oven tangkring, panaskan dulu ovennya selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Kalau sudah 10 menit dan oven sudah panas, masukkan kue dan panggang dengan api yang kecil, tapi jangan terlalu kecil juga, selama 40 menit atau sampai matang. Lubang atasnya ditutup. Setelah 35 menit kuenya sudah matang, langsung saja diangkat. Nah, ini hasil panggangan di oven listrik, nggak melebar sama sekali, masaknya juga merata. Untuk oven tangkring, kalau di menit ke-20 tukar posisi kue yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas agar nanti masaknya merata. Setelah 40 menit kue sudah masak, tinggal diangkat. Nah, ini hasilnya, dapatnya 3 loyang. Ini dipanggang menggunakan oven tangkring dan ini oven listrik, dan bawahnya sudah kecoklatan, sudah masak, dan juga ada yang agak bukan nggak gosong sih, tapi agak kecoklatan, nggak gosong juga ya. Nah, ini di oven tangkring. Kalau di oven listrik benar-benar mulus, masaknya merata, tapi kalau di oven tangkring biasanya kalau aku panggang
ada 1 sampai 3 yang agak beda, yang agak gosong tapi nggak terlalu gosong, tetap bisa kita makan. Dan ini hasilnya cantik sekali, nggak melebar, kokoh, nggak mudah hancur, tapi renyah dan lumer di mulut. Kejunya kerasa krenyes. Biasanya kalau aku buat kue sagu keju pakai resep ini paling laris dan cepat habisnya. Tamu-tamu banyak yang suka. Kalau kalian mau buat banyak, tinggal dikali 2 saja resepnya. Kalau sudah dingin, kuenya langsung dimasukkan ke toples atau wadah kedap udara. Jangan di suhu ruang karena nanti kuenya nggak renyah lagi. Tapi nggak masalah kalau kuenya nggak renyah, kalian cukup oven lagi kira-kira 5 menit sampai 10 menit agar dia renyah kembali. Jadi langsung dimasukkan ke toples ya, jangan diangin-angin agar kue tetap renyah. Dan juga pahami tips-tips yang udah saya kasih tadi agar kuenya nggak gagal. Kalau ada pertanyaan, komen saja, insya Allah nanti akan saya balas. Semoga resepnya bermanfaat untuk semuanya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari saya. Like dan komen juga.